Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Metikers, welcome to Portal, podcast remaja terdidik Al-Asia. Di episode kali ini saya akan membawakan podcast yang membahas tentang suatu organisasi yang ada di sekolah kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rohima. Di sini akan membahas tentang organisasi di sekolah kita ya, khususnya OSIS. Di sini saya tidak sendiri, ada bintang tamu dari ketua OSIS kita, siapa lagi kalau bukan Andin Amelia Putri. Halo Metikers. Halo Andin, bagaimana kabarnya? Kabar alhamdulillah baik. Rohimah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk puasanya gimana nih Din? Lancar gak? Puasa sejauh ini lancar. Alhamdulillah ya. Untuk kebelakangan ini kesibukan Andin apa aja sih Din? Mau tahu nih. Kesibukan yang nggak jauh-jauh dari organisasi, pasti banyak program-program yang terlaksana belakangan ini. Lagi sibuk-sibuknya, ada rapat-rapat, sibuk-sibuknya. Banyak lah. Lagi sibuk di organisasi lah ya intinya. Ngomong-ngomong tentang organisasi kan, Andin sebagai ketua OSIS. Untuk gambaran luas OSIS itu apa aja sih Din? Gambaran luas tentang OSIS sesuai namanya, organisasi siswa intrasekolah. Organisasi yang benar-benar sah ada di sekolah, yang tujuannya juga sebagai penggerak program-program yang bisa menjadi panutan buat siswa-siswi di SMK Al-Asia. Gimana baiknya sebagai seorang siswi berada sebagai pelajar. Berarti anak OSIS ini bisa menjadi panutan bagi teman-temannya Insya ya? Allah yang diharapkan seperti itu. Kalau untuk tugas-tugas OSIS ini apa aja? Tugas-tugas OSIS yang itu dia sebagai penggerak dari program-program, penggerak yang insya Allah bisa menjadi contoh buat siswa-siswi yang ada di sini. Jadi ya sebelum ke siswa-siswi, OSIS-nya dulu harus benar-benar bisa menjadi panutan buat semuanya. Oke. Kan di sini Metikers ini belum tahu nih program-program OSIS itu kayak apa. Bisa dijelasin Din program-program OSIS itu apa aja? Program OSIS itu ada di 6 bidang. Yang pertama ada di Sekbid 1, seksi bidang keagamaan. Sekbid 2 tentang bela negara. Sekbid 3 tentang kedisiplinan. Sekbid 4 itu tentang kepolitikan. Lalu di Sekbid 5 itu tentang sosmed, sosial media. Lalu yang ke-6 itu ada daya kreasi sama ekstrakurikuler. Banyak juga ya Sekbid yang ada di OSIS, ada 6 loh guys. Oke. Untuk benefit-benefit yang Andin rasakan nih selama jadi ketua OSIS, apa aja sih Din? Khususnya untuk menjadi OSIS ini benefitnya apa aja Din? Benefit ya? Benefit itu keuntungan. Kalau keuntungan, kita ngomongin keuntungan masuk organisasi tentunya banyak. Contohnya kayak kita bisa lebih memanage waktu. Manajemen waktu, kita ngatur waktu sebagai seorang pelajar sama menjadi pengurus OSIS yang dimana banyak program-program kerja. Lalu bisa menambah teman dari berbagai kelas kan kalau OSIS tuh, ya kan? Dari kelas TKJ, MM dan lain sebagainya. Terus banyak wawasan yang kita dapat, pengalaman berorganisasi di OSIS kan melatih kita buat bertanggung jawab, melatih kita public speaking terutama. Public speaking kan itu bakalan dibutuhin di luar nanti. Di lapangan kerja juga tuh sangat butuh guys. Jadi sebelum di lapangan kerja kita bisa belajar di OSIS ini. Iya. Masih banyak banget pastinya ya. Banyak banget sampai nggak bisa disebutin. Makanya masuk di OSIS. Untuk suka duka OSIS ini apa aja Din? Suka dan duka. Boleh suka dulu. Duka dulu deh. Duka OSIS tuh kadang banyak hujatan-hujatan tentang kayak misalkan kita bikin acara, ada aja pasti hujatannya. Tapi kita di situ belajar. Kita tuh kalau misalkan ada hujatan kayak gitu, kita ambil positifnya, kita buang negatifnya. Jadiin pelajaran. Jadiin pelajaran, betul. Terus kalau sukanya, itu tadi yang keuntungan tadi. Banyak teman. Dari program-program yang udah berjalan pasti banyak aja pengalamannya. Kalau untuk tadi kan hujatan, yang hujatan itu berarti kita nggak usah masukin ke hati kan, jadiin pelajaran aja ya. Baik. Nih untuk kan tadi kata Andin lagi sibuk organisasi. Nah untuk mengatur waktu nih antara Andin di organisasi dan Andin di sekolah kan beda nih. Kayak belajar di sekolah, di rumah, itu cara ngatur waktu itu gimana Din?
Ngatur waktunya kita tahu dulu yang mana yang harus kita lakuin. Jadi gimana cara kita buat ngatur dua kewajiban ini? Kan kita sebagai pengurus OSIS juga sebagai siswi, sebagai pelajar. Gimana caranya kita bisa ngelakuin dua-duanya tanpa harus ninggalin salah satu? Itu caranya ya manajemen waktunya itu lebih dirapihin lagi. Jadi di OSIS juga belajar tentang mengatur waktu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di organisasi lagi banyak rapat nih buat suatu program acara. Nah, di sekolah nih sebagai siswi banyak PR juga. Itu Andin gimana tuh ngaturnya? Ngaturnya ya kita dahuluin dulu yang mana yang lebih penting, yang lebih bisa kita kerjain. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda pasti ya udahlah ntar aja. Ya udah ntar aja, akhirnya numpuk, nggak kelaksana, nggak dikerjain. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi jadi intinya tuh kita harus bisa memanage waktu. Manajemen waktu itu penting. Manajemen ya. Kan balik ini lebih ke intinya ya. OSIS itu kan sering dibilang babu sekolah. Pendapat Andin mendengar OSIS itu babu sekolah itu kayak gimana, Din? Babu sekolah ya. Kalau misalkan ditanya tentang pendapat, ya sebenarnya udah bodo amat sih, karena kan OSIS juga kan ya bikin acara gitu lah ya, ngejalanin program. Kalau misalkan dari siswa-siswi senang pun, kita juga senang gitu. Mereka bilang kita bagus sekolah, mereka pun nikmatin acara. Ya kan? Betul kan? Nah, kalau misalnya nggak ada acara, mereka juga yang, ini kok nggak ada acara, ini OSISnya gimana gitu kan. Jadi babu sekolah itu nggak bener ya, Din ya? Kalau babu sekolah kita lebih kayak penggerak di sini kok. Kalau misalkan babu kan lebih kayak pesuruh. Tapi kan bukan ya, Din ya? Bukan dong. Jadi untuk mendengar kata-kata itu kayak udah biasa aja kayak Ya udah jadiin angin lalu aja gitu. Orang nggak bener kok, ngapain dimasukin ke hati kan. Tapi kalau untuk aku pribadi nih ya, makna OSIS itu sebenarnya kan luas makna, tapi hanya OSIS yang tahu aja gitu makna OSIS, ya kan? Betul. Nah gitu. Jadi kalau ditanya OSIS itu apa, jadi kayak dalam hati kita sendiri doang tahu makna OSIS sebenarnya gitu. Iya, makanya gabung sama kami. Biar tahu gimana suka dunia di OSIS itu kayak apa. Banyak pelajaran juga yang bisa kita dapat di organisasi. Gitu. Oke. Mungkin hanya itu saja ya, Din ya, untuk podcast kali ini membahas tentang OSIS. Untuk kalian yang masih mau bertanya-bertanya, bisa banget nih masukin masukan kritik kalian ke kotak saran, ya kan, Din? Kotak saran ada di IG OSIS, osis.mpk_metik. Betul. Kalau ada yang mau nanya-nanya juga bisa di komen di YouTube kita. Apa Imah YouTube ya? OSIS MPK SMK Al-Asya. Oke, Andi, terima kasih untuk waktunya, pastinya sibuk banget. Sama-sama. Kembali kasih. Terima kasih buat netizen juga nih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube kita, channel kita ini, karena di episode selanjutnya masih ada konten-konten yang lebih menarik dengan narasumber yang lebih seru lagi dan masih banyak pokoknya. Sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.